guys, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik dan sehat semua ya. Lagi ngapain nih di rumah? Pasti lagi gabut ya kan? Bingung mau ngapain, mau kemana buat ngabisin THR? Worry not, soalnya habis gini kita akan ngajakin kalian ke tempat yang ikonik dan bersejarah banget tentunya, yang ada di kota Surabaya. Penasaran kan apa aja? Ada yang tebak nggak? Tempatnya apa namanya? Apa tuh? Ampel dong. Wih, bener. Ya, jadi kita habis gini akan pergi ke kawasan kuliner Ampel. Jadi kita akan kulineran di sana. Langsung gas aja ke sana kali ya? Tunggu dulu, penonton kan belum tahu kita siapa. Iya, betul juga ya. Oke, kenalin namaku Resti. Namaku Ayu. Aku Amelia. Aku Olivia, dan kita adalah mahasiswi Sastra Inggris Universitas Airlangga. Nah, udah pada tahu kan namanya? Langsung berangkat aja yuk. Cus. Tunggu dulu, penonton kan belum tahu kita mau ngapain di Ampel. Emang kita mau ngapain sih, Liv? Jadi kita mau explore tempat kuliner Ampel dong pastinya. Buat yang belum tahu, kawasan Ampel tuh udah ada sejak tahun 1400-an. Di sana ada Masjid Agung, ada makam Raden Rahmat Sunan Ampel, tempat kuliner, dan masih banyak lagi lah. Juga ada kampus loh. Nah, bener banget tuh. Jadi hari ini kita akan kuliner sekaligus membahas sejarah kawasan Ampel Surabaya. Dengar-dengar nih ya, ada masakan khas Timur Tengah yang terkenal enak banget di sana. Wah, mau dong. Yuk. Ya udah yuk, gas, berangkat. Nah, ini dia tempat kuliner di kawasan Ampel. Makanan yang dijual di sini sangat beragam. Tidak hanya makanan khas Timur Tengah saja, tapi juga ada beberapa makanan umum. Seperti misalnya bakso, penyetan, sate, bahkan nasi Madura. Nah, juga makanan Timur Tengah di sini juga beragam. Ada mulai dari nasi kebuli, kambing guling, kebab, dan lain sebagainya. Beberapa toko juga menjual kurma dan jajanan-jajanan khas Arab lainnya. Meski tulisannya makanan khas Timur Tengah, tapi resep yang dipakai sudah pasti menyesuaikan dengan selera warga lokal untuk menggait pasar yang lebih luas. Nah, sekarang yuk kita keliling. Banyaknya makanan yang dijual di sini membuktikan bahwa daerah Ampel merupakan daerah yang inklusif. Meski mayoritas penduduk sini dulunya adalah pendatang dari Arab, tapi seiring berjalannya waktu, mereka membaur dengan penduduk lokal. Banyak juga orang Madura yang datang dan bertaruh hidup di sini. Kembali ke tahun 1400-an. Sunan Ampel atau Sayyid Ali Rahmatullah datang ke Surabaya yang saat itu masih menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit untuk menyebarkan ajaran Islam. Surabaya waktu itu bernama Ampel Denta, yang kemudian menjadi julukan Raden Rahmat yakni Sunan Ampel. Beliau kemudian membangun Masjid Agung Ampel sekitar tahun 1450 yang sampai sekarang masih menjadi salah satu destinasi wisata religi yang populer di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur. Sejak saat itu, daerah Ampel pun terbentuk dengan masyarakat yang kompleks dan cakupan wilayah sempat mencapai Gresik. Kawasan ini juga dijuluki sebagai Kampung Arab karena banyaknya jumlah orang Arab yang tinggal di situ. Jika kita telusuri sejarahnya, kedatangan orang-orang Arab ini dipicu oleh kebutuhan perdagangan. Mereka datang ke Surabaya untuk berdagang, lalu sebagian memilih untuk menetap dan menikah dengan warga lokal. Kawasan Ampel berada di dekat pelabuhan Tanjung Perak, sehingga menjadi destinasi tempat tinggal para imigran Arab tersebut. Sudah menjadi hukum alam bahwa di mana ada perkampungan, di situ juga ada pusat kuliner. Begitu halnya dengan kawasan Ampel. Di Jalan Kiai Haji Mas Mansur inilah banyak dijual makanan khas Timur Tengah. Meski kian hari jumlahnya makin menyusut tergantikan makanan yang lebih melokal, seperti penyetan dan bakso, beberapa di antaranya masih bertahan loh, dan bahkan melegenda. Contohnya adalah The Pot Al Mutlik. Hai.
Balik lagi di sini ada aku Ayu Dan aku Ame. dan di sini kita udah ada di Depot Almond Creek di Jalan Kiai Haji Mas Mansur Surabaya dan ini sudah di kawasan kuliner Ampel. Nah, ini di depan kita udah ada dua makanan khas Timur Tengah. Yang pertama ada kebab, ini isi ayam, dan selanjutnya ini ada nasi kebuli dengan nasinya itu beneran nasi basmati yang berbeda tentunya dengan nasi yang biasa kita makan. Yaudah, langsung aja kita review ya. Oh bentar, kita mau disclaimer dulu kalau kita berdua ini bukan food blogger ya. Jadi ya yang keluar dari mulut kita ini benar-benar honest review ya. Ya, benar banget. Oke, Udah. yuk mulai kalian. Ini pakai daging kambing. Ya, ini daging kambing. Terus buat nasi kebulinya sendiri ini nasi basmati. Ini teksturnya bentuknya ini panjang-panjang. Dan kalau nasi biasa kan cenderung lebih bulat dan lebih pendek. Nah, ini lebih panjang-panjang. Terus di sini ada juga banyak kurma, kismis. Maaf. Ini yang mungkin agak aneh di lidah orang Indonesia karena biasanya kan nasinya kita nggak pakai kismis gitu. Sini warnanya juga nasinya bukan full putih ya, ada dikasih bumbu tertentu karena ini kan namanya nasi kebuli. Jadi ya ini rempah-rempahnya banyak banget. Kita coba dagingnya. Mungkin dari nasinya dulu kali ya. Kita cobain sama kismisnya. First impression dia gurih, Kerasa banget itu bumbunya itu. gurih, terus beda ya. Beda kayak rendang tapi bukan rendang. Gimana ya? Ini juga nggak tahu bumbunya apa, tapi ini gurih. Terus kismisnya tuh kayak nyimbangin rasa gurihnya itu, jadi kayak ada hint of manis-manisnya gitu. Terus kalau buat tekstur nasinya sendiri sama aja sih sebenarnya kayak nasi pada umumnya. Kita coba dagingnya ya. Empuk banget. Kayak ngunyahnya itu nggak effort lagi gitu. Udah effortless banget. Terus dipotong pakai sendok juga udah cukup bisa. Buat rasanya juga gurih. Iya. Dan Lebih nggak- gurih dari nasinya sih. Dan berarti ini udah masaknya udah lama. Terus Ya udah meresap itu bumbu-bumbunya. juga kalau kambing itu kan biasanya cenderung amis, Iya, lebih bau-bau ya, lebih berbau dari ayam biasa. Dan ini tuh sama sekali nggak amis. Berarti masaknya itu emang bener gitu. Iya, cocok ini buat kalian yang nggak suka daging kambing karena baunya nggak enak. Benar. Di sini ada juga acarnya. Jadi ini kan ini semuanya udah penuh rempah. Jadi biar nggak terlalu enak, diseimbangi dengan acar ini juga. Balik lagi bersama Resti dan Alif. Iya. kita sekarang di sini udah pesen nasi apa nih? Nasi biryani, Lauk kambing, dan juga ada samosa dan roti Maria. sekarang kita coba dulu nasi biryaninya. Kalau kita lihat di sini nasinya kalau sekilas ya mirip sama nasi kuning. Warnanya mirip tapi nggak sama. Serupa tapi tidak sama. Kalau nasi kuning kan warna kuning aja, polosan gitu. Kalau dia tuh kayak ada merica mungkin ya, soalnya ada hitam-hitamnya gitu. Terus kelihatan kalau ada biji lomboknya.
Jadi kemungkinan dia pedas. Ya. Gak usah lama-lama, kita coba. Nasi biryani. Kalau yang nasi sebelumnya, nasi kebuli itu toppingnya, kalau di sini toppingnya ada bawang goreng. Kalau ada bawang goreng dan is-isnya. Kalau yang ini cuma nasi bawang goreng aja. Tapi kayaknya rasanya nggak kalah deh. Coba. Rasanya juga agak mirip sama nasi kuning, cuma dia ada rasa pedesnya gitu. Jadi rempah-rempahnya kerasa ya, kerasa dan cukup kuat. Tapi juga nggak asing gitu. Jadi mungkin kalau ada yang mau coba pertama kali nasi biryani, enak sih, bisa cocok. Masih ada rempah-rempah Indonesia, masih familiar lah. Oke. Sekarang kita coba dagingnya. Rasanya enak. Kalau dipadukan dengan nasi kebuli yang gurih dan pedas ini, rasanya jadi lebih kaya. Paduan rasa pedas dan asin juga kayak nggak kalah, masih enak. Dan dagingnya lembut banget, iya kan? Iya. Rasanya dagingnya tuh gurih banget. Dan di sini juga ada acarnya. Acarnya juga ada yang apa ya ini? Nanas ya? Iya. Nanas, Ada nanasnya. nanas dan Iya. timun. Nah, sekarang kita mau lanjut review kebabnya nih. Ini kan biasa kebab pakai daging sapi, yang ini pakai daging ayam. Dari kameranya udah emang banget. Dan coba daging ayamnya gede, lumayan besar. Ini ada sayurnya juga, ada sayur putih, sama dia ada saus dan ada bawangnya juga. Ini ayam. Lalu kita rasain aja. Iya, ini ada keju. Ini nih bikin beda dari kebab lainnya. Dia lembut banget. Nah, tadi kita udah coba nasi biryani, sekarang kita coba snacknya. Roti Maria. Teman-teman mungkin udah familiar ya dengan roti Mariam, juga rasanya, teksturnya itu udah familiar. Jadi mungkin nggak perlu banyak-banyak dijelasin, ya, karena bedanya di sini cuman apa ya? Mungkin warnanya lebih kuat, lebih kuning gitu. Ya, ini kayak dia polosan gitu kan. Kalau biasanya tuh dikasih buah, dikasih coklat. Jadi mungkin yang asli dari sananya tuh gini. Ya. Yuk kita coba. Disclaimer, ini saya tidak tahu gimana cara makannya. Jadi Ya gitu. kami bukan profesional, oke? Gak sopan. Kayaknya bisa nih buat pengganti nasi ya. Bisa kayaknya. Dia rasanya nggak berasa banget ya, agak plain gitu kan. Terus luarnya tuh garing, Tapi yang tekstur di dalamnya tuh lembut. terus gampang dipotong juga gitu. Jadi mungkin bisa jadi sandingan makan
roti Mariam dengan gulai atau dengan nasi. Ya. Nah, kalau tadi kita udah coba roti Mariam, sekarang kita coba snack yang terakhir. Apa nih? Ini namanya samosa. Samosa. Jadi aku sendiri belum tahu apa isinya dan gimana rasanya. Ya, tapi kalau kita lihat secara sekilas mirip sama apa ya? Mirip Martabak. martabak. Mungkin ya. Luarnya kelihatannya kering, maksudnya ekspektasinya tuh bakal renyah gitu kalau dimakan. Isinya kira-kira apa ya? Buka aja kali ya. Ini tuh kayaknya emang makanan yang dibuat khusus untuk digigit, jadi kayak lumpia. Wah, Isinya ada daging. daging apa ya? Daging apa ya? Ayam bukan. Ayam dan ada jagungnya. Keren ya? Baru lihat kali ini ya. Aku. Yuk, kita coba dulu. Isiannya. Pedes ya dia. Jadi buat yang nggak suka pedes, jangan pesan yang samosa ini sama nasi biryani. Jadi mungkin teman-teman kalau mau mencoba coba-coba makanan-makanan pedas khas Arab tapi juga takut nggak suka, bisa banget buat nyoba nasi biryani dan samosa. Jadi di dalamnya tuh masih kelihatan kulit cabai hijau ya. Jadi dia pedesnya pedes cabai hijau kayak sambelnya di rumah makan Padang. Overall, Enak. enak. Recommended. Bisa diterima lidah-lidah Indonesia ini. Nah, itu dia perjalanan kami tadi berputar-putar mengelilingi kawasan kuliner Ampel, Surabaya. Kita juga sudah mencicipi makanan yang sangat lezat dari Depot Al Mutlik tadi. Nah, terus seperti yang kalian semua ketahui, mungkin beberapa masih belum ya, kawasan Ampel ini dikenal sebagai Kampung Arab. Nah, meskipun julukannya adalah Kampung Arab, kenyataannya tidak semua warga yang tinggal di daerah Ampel ini adalah orang Arab. Sebagian merupakan pendatang dari luar Surabaya, contohnya adalah orang-orang Madura. Mereka tinggal di sini dan beradaptasi serta bertahan hidup di sini. Gimana? Jadi makin tertarik gak setelah tahu gimana kerennya Ampel? Pastinya dong, kawasan Ampel ini menjadi bukti nyata dari keberadaan akulturasi dua budaya yang sangat berbeda, yaitu budaya Jawa dan budaya Arab. Prosesnya yang panjang dan tentunya telah melewati banyak sekali selisih paham, justru menghasilkan perpaduan yang sangat apik. Salah satunya makanan yang barusan kita santap. Casing dan cara memasaknya masih tetap otentik, tapi dari segi bumbu-bumbunya pasti sudah melalui banyak trial and error demi menyesuaikan lidah atau selera orang Indonesia, khususnya Surabaya. Nasi kebuli, kebab, kurma. Enaknya jajan apa lagi ya habis ini? Anyway, thank you for watching guys. Semoga habis ini daerah Ampel makin dikenal dan makin ramai ya, terutama kulinernya. Bye!